Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, santriwan dan santriwati yang saya banggakan, dan insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kelas i'dad ya, persiapan mondok ya, atau persiapan untuk survive di pondok kita. Ya, jadi insyaallah bahasa, tahsin dan juga ibadah adab insyaallah dalam 3 bulan ini kita akan kuasai. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di bab tayamum ya, untuk pelajaran ibadah dan adabnya. Sebelum kita lanjut, kita mau merujak dulu ya untuk di bab tayamum. Kemarin kita sudah tahu asbabut tayamum ya, sebab-sebab tayamum. Yang pertama itu apa? Ya, apa bahasa Arabnya? Asbabut tayamumi salah satun. Yang pertama faqdul ma'i, yang kedua al-maradu, marid ya. Nah, ini bahasa Arab juga kan. Nanti kalau misalnya mau izin apa namanya, sakit ya. Ya, astazin apa? Maradtu ya. Saya sedang sakit. Astazin Ustaz, saya sedang sakit. Atau ditanya, "Lima ya akhi?" "Maradtu ya Ustaz." Maradtu, saya sedang sakit. Marid ya. Jadi untuk syarat yang kedua, sebab yang kedua, nah itu sakit ya. Kemudian sebab yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtarimin. Nah, ini air apa ya? Keadaan yang hanya ada air minum ya. Dan air itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang dimuliakan itu siapa? Nah, kita ke bawah. Orang-orang yang dimuliakan itu ada 6 ya. Ghairu muhtarimin sittah. Nah, ini orang-orang yang tidak termasuk dalam pembagian air ya, air minumnya. Jadi kalau kita dapat keadaan seperti itu ya. Yang pertama, tarkus sholah ya, orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini tidak dapat dia, tidak dapat untuk dimuliakan ketika ada kondisi tidak ada air, hanya air minum saja yang kita dapatkan. Dan air minum itu khusus diberikan untuk orang-orang yang dimuliakan. Dan orang yang dimuliakan itu yang tidak termasuk orang yang dimuliakan. Yang pertama tarkus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua az-zani muhsan. Az-zani muhsan itu orang yang berzina tapi sudah muhsan, sudah sudah menikah gitu ya. Sudah menikah, muhsan. Nah, juga tidak masuk orang yang dimuliakan. Az-zani muhsan. Walaupun dia sholat ya, mungkin dia sholat, walaupun dia zakat dan sebagainya, tapi dia masuk kriteria dalam 6 asbab lagi. Ghairu muhtarimin ya, masuk ke kriteria orang-orang yang tidak dimuliakan. Itu tetap dia tidak masuk gitu ya. Walaupun dia sholat, tapi dia azani muhsan. Orang yang berzina sudah menikah. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Ahwat? Yang ketiga apa? Al-murtaddu ya. Dia ustaz tadi, al-murtaddu. Murtad, orang yang keluar dari agama Islam, juga enggak masuk. Yang keempat, al-kafirul harbiyyu. Al-kafirul harbiyyu. Orang kafir yang diperangi
atau orang yang boleh dibunuh ya. Karena ada pembagian kalau orang kafir itu kafir zimmi sama kafir harbi. Yang boleh kita tebas, yang boleh kita bunuh, ya. Bahkan yang boleh kita berbohong kepadanya itu hanya di kafir harbi. Ya, di salah satu bolehnya berbohong itu kan yang pertama ke istri ya. Boleh berbohong ke istri? Boleh. Tapi ketika masakan gitu ya, masakannya asin misalnya, enak ya. Tapi nanti wah buang. Hasilnya gitu ya. Nah, juga misalnya ahwat nanti ya masak misalnya kan, nanti kan ahwat yang masak ketika ibu sudah tiada ya. Nanti kalau nggak enak berbohong, enak ya. Tapi nanti kalau nggak enak ya, tapi kan kalau enak ya enak, alhamdulillah. Nah gitu ya. Kemudian berbohong juga bisa ketika peperangan. Ya, ketika peperangan memanipulasi situasi. Nah, itu kan supaya terkecoh gitu anunya. Nah, ini salah satu yang dibolehkan ya. Ketika peperangan kafirul harbi juga boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Nah, dapat pahala gitu ya. Tapi kalau kafir zini itu haram ya. Yang seperti banyak di Indonesia ya. Orang yang bom Bali, bom Makassar, bom mana lah gitu ya. Itu orang kafir, cuman tidak termasuk dalam kriteria yang dibolehkan dibunuh dalam Islam. Kalau udah dibunuh, gimana? Ya dapat dosa sama. Dosanya membunuh, dosa besar. Nah, itu. Selanjutnya, al-kalbul akuru. Ya, al-kalbul akuru itu maknanya anjing yang galak. Anjing yang galak, anjing yang liar, anjing yang suka gigit. Nah, jadi dia nggak masuk ya. Jadi kalau ada air minum nih, dia nggak dikasih itu minumnya. Jadi dia harus tayamum kalau sholat tuh. Salah ya? Bukan, apaan? Jadi nggak masuk dia. Kemudian yang keenam, al-hinziru. Al-hinziru bab 1 ya. Al-hinziru bab 1 bebas. Bab satunya tidak ada kriteria khusus. Ya. Kalau dia masuk jenis bab 1, mau dia perempuan, laki, punya keahlian, ya, imut, gemuk, kurus, tetap masuk, tidak dimuliakan. Itu al-hinzir. Oke. Itu oke, sekarang kita masuk. Oh ya, kemarin sudah kita bahas sedikit syarat tayamum. Ya, syarat. Masih ingat syarat ya? Coba Farhan, apa syarat tayamum Farhan? Syarat tayamum itu apa syarat? Nggak usah buka buku. Ini penjelasan aja. Penjelasan syarat itu apa? Syarat. Contohnya misalnya syarat supaya mudah ya. Kalau nanti takutnya syarat dipakai di rukun gimana? Syarat itu sekali lagi ya kita jelaskan. Oke. Apa an yakuna biturabin. Tadi. Oke, dengan debu. Jadi hanya debu ya. Kemudian yang kedua, an yakuna at-turabu tahiran. Apa makna? Debunya harus suci. Ya. Tapi ingat, ini terus saya ulang ya, zahir ya. Karena ini rentan sekali terjadi di kita ya. Mungkin ini paling banyak terjadi. Bahkan kalau kita lihat di kajian-kajian itu yang naiknya tuh yang hal-hal yang seperti ini. Makanya an yakuna turabin tahiran gitu ya, yang suci. Tapi garis bawahi bahwa harus zahir itu ya. Kalau belum zahir kita tahu ini tidak suci ya, nggak apa dipakai gitu. Sama juga ketika sholat itu kan kadang ada rasa-rasa kentut keluar atau enggak ya gitu ya. Dan itu keluar atau tidak ya gitu. Jadi was-was dia. Kalau belum jelas ya, ini yang nggak jelas sekali itu, kalau belum jelas kentutnya atau dia tidak yakin gitu ya, masih was-was, itu lanjutkan. Tapi kalau jelas ada bunyinya, ada baunya, batal gitu ya.
Itu batal. Jadi jelas zahir gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, alla yakuna musta'malin. Apa makna? Alla yakuna musta'malin. Ya. Bukan debu yang musta'mal. Musta'mal mana musta'mal? Istamil. Musta'mala yastamilu istamil. Ya. Memakai. Berarti yang sudah terpakai itu tidak dipakai lagi. Tapi kemarin kita jelaskan agak nggak mungkin ya. Gimana cara kita membedakan mana debu yang sudah dipakai ya dan mana debu yang tidak atau belum dipakai? Jadi kita apa namanya? Kita jelaskan bahwa debunya itu mungkin ya tidak tempat yang sama ya. Kan kalau kita misalnya teman kita ngambil debu di sini, kemudian kita ngambil debu di situ juga kan ada campuran di situ. Ya mungkin itu yang dimaksud ya. Kemudian yang keempat, alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Mana? Yang keempat mana? Tidak. Tidak dicampur tepung atau selainnya. Jadi memang murni ya, itu aja ya. Murni debu, ya debu murni itu mana? Debu-debunya apa ya? Ya di tembok itu yang murni ya. Di tanah mungkin ya. Ya, murni. Yang di karpet ya itu kan murni debu. Debu yang berterbangan gitu. Ya. Yang kelima, yang terakhir kemarin kita pelajari ya. An yaqsidahu. Mana? Bersengaja untuk tayamum. Bersengaja ya. Jadi bukan pura-pura ya, sengaja gitu. Memang benar mau tayamum. 6. Oke, kita lanjut ke nomor syarat ya. Syarat tayamum. Ini nggak ada yang oke. Syarat tayamum yang ke-6. Yang kelima an yamsaha. An yamsah. An yamsaha. An yamsaha wajhahu wa yadayhi. Yang ke-6 ya. Kode. Ya. Wajhahu wa yadayhi. Wajhahu wa yadayhi. An yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. An yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Apa makna? Ya artinya mengusap ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan tanah. Mengusap wajah dan kedua tangan biadahi bidarbataini dengan 2 tepukan tangan. Tepukan tangan. Oke. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 tepukan tangan. Nah, misal kalau gini ya, kita ambil 1, 2, cek. 2 kali.
baru wajah ya, disentuh aja ya, sentuh satu dua, nah baru lagi dan sekali ya. Oke. Bukan ya, bukan gitu ya, jadi disentuh aja ya, sentuh. Dan ini ya apa ya, ingat ya, tayamum ini trial ya, dia memang tidak ada sekali sama air, tidak ada air sama sekali. Ketika kita sudah cari kemanapun ya, itu nggak ada, baru tayamum. Tapi kalau masih ada air kayak gini ya, misalnya oh mati air nih, air sumur mati misalnya, kemudian oh nggak ada air, mati air gitu ya, oh ya tayamum, nggak bisa ya. Jadi harus cari dulu ke sana, ke Masjid Nurul Iman, ke Babul Jannah kan masih dekat, kita bisa nyari ke situ, atau ke tanda apa, dengan 2 tepukan tangan. Oke, yang ke-7 ya, an yuzila an najasata awwalan. An najasata awwalan. Oke. Maknahu yang berapa ini? 7 ya. Oh ya. Sebelumnya sudah membersihkan najis di badan. Membersihkan najis di badan ya. Di badan ya. Jadi najisnya bersih, Mam. Jadi bukan kita tayamumnya masih ada kotoran ayam di sini. Habis apa kan iwan kan biasa dari ayam ya. Nah, itu kan mereka suka tidur sama ayam, main-main ayam. Ada nah, ada kotorannya. Itu dibersihkan dulu ya. Siapa petugas ayam sih? Ya, Iksal ya. Oke. Jadi bersihkan sebelum tayamum ya, kalau kita dapat situasi itu ya bersihkan dulu. Yang ke-8, an yajtahida fi kiblati qablahu. An yajtahida fi kiblati qablahu. An yajtahida fi kiblati qablahu. Maknahu ijtihad, menentukan kiblat. Nah, ijtihad menentukan kiblat. Ini gampang ya. Kemudian yang 9. Yang 9 itu an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqt. Bertayamum hendaknya an yakuna tayammumu. Tadi tayamum apa?
ba'da dukhulil waqt. Dukhulil waqt. Dukhulil waqti. Nah, an yakuna tayamum berarti tayamum hendaknya bertayamum setelah masuknya waktu. Gitu ya mungkin ya. Tayamum setelah bisa. Tayamum setelah masuk waktu. Nah, ini juga harus dikasih bawahi ya. Tayamum setelah masuk waktu. Jadi sekali lagi ditekankan ya bahwa tayamum itu solusi akhir ya, mepet sekali gitu ya. Jadi memang semua usaha yang sudah kita cari baru ke tayamum. Ya bukan disengaja gitu. Oh nanti sholat zuhur tayamum yuk. Ya. Sholat zuhur nanti masih jam berapa misalnya? Masih jam 8 misalnya. Oh tayamum sekarang deh, nanti buat sholat zuhur. Nggak bisa ya. Apa? Tayamum lagi. Dan gini ya, setelah sholat zuhur toh, itu usaha lagi cari lagi. Mungkin ada ya air-air yang tersembunyi gitu ya. Oke. Lebih amannya tayamum lagi ya. Masuk waktu, setelah masuk mesti azan nih, azan Allahu Akbar, terus azan zuhur. Masuk waktu tuh, tayamum. Walaupun belum batal mungkin ya. Mungkin lebih amannya tayamum ya, itu aja. Lebih amannya tayamum. Karena tayamum itu bisa dibatalkan karena adanya air. Misalnya kalau ada air muncul, batal tayamumnya. Oke. Tayamum ya. Kemudian an yatayammama likulli fardin. An yatayammama ini kayaknya sama nih. Itu kan an yatayammama likulli fardin, nggak bisa ya. Likulli baru aja ditanya likulli fardin. Harus bertayamum setiap waktu sholat. Nggak bisa ya. Bertayamum setiap waktu sholat. Kan penting toh. Jadi kemarin yang bilang apa tadi misalnya zuhur tayamum, kemudian sama sekali tidak membatalkan tayamum sampai asar. Apakah bisa dipakai juga sholat asar? Tidak bisa ya. Karena nggak masuk. Nah. Ini an yatayammama. Nah. An yatayammama. Nggak bisa ya. Jadi tidak masuk syarat ya, tidak masuk syarat tayamum. Jadi harus bertayamum setiap waktu sholat. Masuk waktu tayamum. Walaupun dia tahan sampai asar tayamum lagi. Gitu. Oke. Oke, silakan tulis dulu ya. Mari kita jelaskan ulang. Oke, ada ya. Kelas? Oke, kita baca dari awal. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ya. Oke, dari nomor 6. An yamsaha wajhahu yadaihi bidarbataini. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 tepukan tangan.
Nah, paham ya? Bukan tepuk-tepuk ya, kan gitu. Dua tepukan. Ini bisa juga biasa kalau dulu kita di ya, di apa, TPA ya, itu di apa, ambil debu, tempelin, baru ingat, 1 2, baru lagi, tok tok, udah selesai. Kita di wajah kan udah, bukan gini ya, bukan ambil debu masuk debu ya, debu itu aja, debu. 2 tepukan tangan, udah gitu ya. Ada pertanyaan di nomor 6? Nomor 6 aman ya. Oke, nomor mana? Rehan paham nomor 6? Rehan, nomor 6 apa? Nomor 6 apa? Nomor 6 masa bertayamum setiap waktu sholat ya? Oke, ya bener sih. Oke, nomor 6 ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 tepukan tangan. Gimana contohnya? Apa, jangan velocity ya, nggak usah tepuk. Oke, coba ya. Coba contohkan gimana? Ke bawah, debu nih, dan debu ya, ambil debu, saya baru tuh 2 begini tuh, ini aja yang aman ini tuh 2, baru ke wajah sekali lagi tuh 2, baru ke ya. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 7 sudah ya. Nomor 7, an yuzilan najasata awalan, membersihkan najis duluan ya, atau di badan itu harus bersih dulu najisnya. Tadi contohnya ya, najis ada kotoran ayam, kotoran apalah gitu ya, kotoran hewan lain sebagainya yang najis, itu dibersihkan dulu di badannya, baru bisa masuk ke tayamum. Kan syaratnya ya. Nah, paham? Ada lagi nomor 7 terkait najis yang di badan. Kelas ya. Nomor 8, an yajtahida fi qiblati qablahu, tayamum setelah bukan. Ijtihad menentukan kiblat. Ini mah kalau di hutan ya, kan sini udah tentu kiblatnya, ini aman ya. Kemudian yang ke-9, an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt, tayamum setelah masuk waktu. Ini garis bawah juga dia. Nomor 9, tayamumnya ketika masuk waktu sholat. Oke. Yang seperti saya bilang tadi ya, ini trial ya, tayamum itu memang buat kepepet aja, kepepet, tidak di apa ya, bukan yang apa ya, yang dijunjung tinggi gitu. Yang pertama tentunya berwudu, cari air gitu, cari dulu airnya, cari sampai ketemu. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-10, an yatayammama likulli fardin, bertayamum setiap waktu sholat. Nah, jadi setiap masuk waktu sholat itu tayamum ulang. Zuhur tayamum, misalnya kemaraunya parah sekali nggak ada air gitu ya, cuman ada air minum aja. Kemudian kita subuh tayamum ya, zuhur juga tayamum juga ya, walaupun dia nggak batal. Asar lagi tetap tayamum lagi, maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, itu ya poin nomor 10 ya. Nah,
Nah itu kira-kira ya apa 5 poin syarat tayamum ya. Kemarin sudah 5, sekarang 5 lagi. Nah, oke, kita masuk ke adab ya. Kita masuk ke adabul mufrad. Minta tolong dulu aneh. Oh nggak apa-apa ya, biarin. Hapus dulu, hapus aja. Mau kita coret-coret apa ya? Insyaallah besok kita masuk ke rukun tayamum. Nah, ini rukun. Rukun itu baru kita masuk lomba. Nah, udah mulai lombanya rukun. Nanti baru kita bisa yang syarat-syarat tadi sudah terpenuhi baru masuk ke intinya tayamum. Ya, ini tayamum maksudnya tayamum ya. Oke. Plus jangan keseringan tidur ya. Ada kemarin ya, saya lihat itu apa namanya? Salah satu alat. Sekarang itu ada alat ini, alat kayak ngecek otak gitu. Tahu ya apa namanya? Spinner atau bukan spinner ya? Apa namanya yang lihat otak kita tuh gimana bentuk-bentuknya, gitu ya. Ada, pasti ada. Kan sekarang udah canggih gitu. Nah, jadi otak orang yang sering jalan sama orang yang jarang jalan itu beda. Beda otaknya. Beda ada hasil siapa namanya? Pokoknya dilihat otaknya itu beda bentuknya. Jadi orang yang sering jalan itu lebih terang gitu, lebih aktif kelihatannya. Sedangkan orang yang jarang jalan itu mendep otaknya. Jadi untuk yang jarang gerak, ini yang jarang gerak ya, bukan yang jarang tidur ya, bukan yang tidak pernah tidur ya. Bukan yang sering tidur, tapi jarang gerak. Dia tidur apa? Dia sosmedan gitu ya. Nonton Netflix ya, serial, anime dan sebagainya gitu ya. Drama-drama Korea apalah gitu ya, sampai 8 jam gitu di kamar tidur gitu. Nah, itu otaknya diem. Ya walaupun dia mencerah tapi ketika di tes itu cek otak, itu orang yang sering beraktivitas jalan kaki ya, itu lebih aktif otaknya, atau bisa dibilang lebih apa ya, lebih mindfulness gitu. Dia otaknya itu terus kognitifnya naik gitu, selalu hadir soalnya. Nah, karena kegiatan fisik itu juga meningkatkan kognitif ya, seperti yang dijelaskan dari penjelasannya Dr. Windy Suzuki ya, salah satu dosen di Harvard. Nah, oke, kita masuk ke adabul mufrad. Adabul adabul mufrad. Nah, ini adab, kitab yang khusus untuk membahas adab-adab. Oke, kemarin kita udah bahas banyak tentang orang tua ya. Orang tua. Kemarin terakhir kita bahas tidak meminta, bukan, berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Sebagaimana kisahnya Sa'ad ya. Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang orang tuanya itu enggak mau makan. Ya Rehan ya. Jadi orang tuanya Sa'ad itu enggak mau makan. Sampai
sampai saat ini harus keluar dari agama Muhammad atau agama Islam. Nah, gimana tuh? Pusing saat itu. Ya, lapor ke Nabi. Ya gimana nih? Orang tua saya nggak mau makan sampai saya harus keluar dari agamamu ya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa katanya, Farhan? Apa kata Rasulullah? Apa katanya kemarin? Apa? Apa katanya? Ketika saat itu bingung ya. Saat kan soleh gitu ya, dia berbakti ke orang tuanya. Bahkan kemarin bahas juga kedua orang tua itu kunci surga. Rasulullah bilang sungguh terhina orang yang masih hidup dia hidup di saat kedua orang tuanya masih hidup tapi nggak masuk surga. Saat ya tentu mau mengejar itu gitu ya. Dan dia mau berbakti, cuman ujiannya orang tuanya nggak mau makan ya. Sampai saat harus murtad, harus keluar dari agama Islam. Dia bingung, lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Farhan. Apa katanya? Apa? Ya katanya tetap. Oke. Ya, jawaban Rasulullah judulnya ya. Ya, judulnya. Jadi tetap berbakti tapi tidak boleh ketika masuk ke hal kemusyrikan atau hal yang dilanggar syariat. Nah, itu ya. Jadi kita boleh berbakti kepada kedua orang tua tapi ada tanda kurungnya. Ya selama itu tidak kesyirikan, kemaksiatan. Dan itu pun kita harus menasehatinya atau menegurnya dengan cara yang lembut. Ya bukan cara yang kasar. Ya. Nah, ini dari segi gini ini dalam ya. Kita di agama Islam dilarang untuk menegur orang tua kita yang berbuat salah. Kita dilarang menegur orang tua kita dengan kasar ketika mereka berbuat salah atau mengajak kita berbuat kemaksiatan. Misal, orang tua kita ngajak karaokean. Ayo nak, kita ke karaoke, kita happy-happy. Gimana cara nolaknya? Apakah haram nggak boleh gitu ya? Nggak bisa. Ya harus lemah lembut caranya. Nah, itu Islam. Harus lemah lembut. Apalagi kita suruh orang tua kita ke sini, ya misalnya. Itu jauh sekali ya. Suruh, ke sini mak. Kapan datang ke sini? Oh saya nggak bisa, saya masih ada kerjaan gitu. Ini yang butuh siapa? Ya gitu ya. Ini jauh sekali ya. Nah, itu coba kita sama-sama berpikir ya. Itu jawaban Rasulullah ya kepada saat. Jadi ditinggalkan, tapi nasihatin dengan baik gitu. Ya, selama itu tidak. Jadi berbakti ke orang tua itu selama tidak kemaksiatan sama kesyirikan. Oke. Kita akan lanjut ke hadis berikutnya. Oke. Di sini masih di hadis masih pembahasan berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Jadi kita masih membahas di situ. Hadis selanjutnya itu dari Asma binti Abi Bakar ya, berkata, yang artinya ibuku mendatangiku di masa Nabi SAW dalam keadaan membenci Islam. Ibunya Asma ya datang kepada Asma itu ketika ibunya masih benci sekali sama Islam. Nah itu ya.
Lalu aku menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku boleh menjalin hubungan dengannya? Nah, ini bingung juga Asma ya. Orang tuanya benci sekali sama Islam, datang kepada Asma gitu ya. Datang padanya. Ini Asma minta pendapat Rasulullah, gimana nih? Apakah saya harus menjalinkan hubungan baik dengan orang tua saya, sedangkan dia tuh benci sama agama yang saya anut sekarang? Nah, gimana? Ini problem rumah tangga ya. Oke. Apa? Beliau bertanya, Rasulullah SAW menjawab, iya boleh. Jadi boleh ya, boleh. Nanti yang berbakti ini tidak ada anunya ya, tidak ada penghalang. Mau dia musyrik, mau dia tidak baik ke orang tuanya atau apalah gitu ya, sekasar-kasarnya misalnya, tetap kita jalin hubungan kepada orang tua. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, tatkala itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Asma yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Nah. Oke. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Oh, ini masih panjang ya. Abdullah ibn Umar berkata, Ra'a Umar radhiyallahu anhu halata sir'an suba'u faqala, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah wa iza ja'aka al-wafud qala innama yalbasu hadhihi min la khalaqalahu. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihullalin fa'arsala ila Umar bihullatin faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta qala innani lam a'tikuha litalbasaha walakin tabi'uha aw taksuha. Fa'arsala biha Umar ila akhlahu min ahli ila ahlil Makkah qabla an yusallim. Oh, panjang ya. Ini hadis dari Abdullah ibnu Umar. Nah, siapa ini? Siapa Abdullah ibnu Umar? Anaknya Umar. Ya, anaknya Umar ya. Abdullah ibnu Umar berarti anaknya Umar. Umar ibnu Khattab ayahnya. Umar ibnu Khattab ayahnya Abdullah ya, pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Kain bercampur dengan sutra. Nah, coba Rehan. Sutra itu boleh dipakai atau tidak? Iya, sutra. Hah? Sutra, kain sutra, tahu kain sutra? Tahu. Tidak. Kain sutra ya. Kain sutra itu boleh dipakai ya, boleh, tapi hanya untuk bukan. Kain sutra itu boleh dipakai tapi hanya untuk perempuan ya. Karena kain sutra itu lembut sekali ya. Lembut sekali. Kain sutra itu lembut. Kenapa emas nggak boleh dipakai laki-laki? Karena takut nanti kita bisa juga ya, bisa juga. Takutnya kenapa sutra itu lembut ya. Emas apa emas? Nyeling-nyeling gitu ya. Nyeling-nyeling mengkilau. Takutnya nanti laki-laki yang harusnya sangar, yang harusnya berani jadi lembut, jadi gemulai, jadi nyeling-nyeling gitu ya. Nah, takutnya gitu ya. Jadi untuk yang boleh memakai sutra emas itu hanya perempuan, laki-laki haram, tidak boleh ya. 6. Kita baca artinya ya. Mana tadi? Umar pernah melihat sutra campur kain, jadi bercampur dia. Dia lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah mantel ini dan kenakanlah ketika hari Jumat dan tatkala para utusan datang untuk menemuimu. Rasulullah Umar bilang ya, wahai Rasulullah,
belilah mantel ini. Jadi ada kain campur sutra. Umar bilang, ya Rasulullah, beli mantel ini gitu ya. Nanti untuk dipakai kalau ketemu sama bangsawan-bangsawan atau tamu-tamu penting. Nanti Nanti kita pakai baju-baju bagus ya, kalau ada tamu-tamu penting itu pakai ini. Ah gitu maksudnya ya. Ah, ini juga ya. Boleh nggak kita beli baju? Boleh atau tidak kita beli baju yang mahal? Boleh ya? Boleh kita beli jam 11 miliar? Boleh kita beli mobil apa McLaren ya? Boleh? Ya boleh, tapi ada garis bawahnya ya. Boleh. Kalau di Islam itu di anu ya, ditata ya. Kalau dulu itu bukan dulu ya. Rasulullah itu ada baju itu dia persiapkan untuk ketemu orang-orang yang penting. Baju-baju bagus ya. Jadi kalau dia ketemu raja yang lain bukan pakai baju robek-robek ya. Nah, itu tidak menghargai, berarti tidak menghargai. Tapi harus sesuaikan gitu. Misalnya nanti kita di luar, kita pembisnis yang tawadu gitu ya. Pembisnis yang sangat-sangat tidak cinta dunia. Tapi hartanya banyak sekali. Nah, gimana? Dan ketika kita mau ketemu dengan partner bisnis dari Australia, dari Amerika, masa kita harus sesimpel itu ya? Atau kita mau ketemu dengan apa ya, misalnya ketemu dengan ya boleh presiden ya. Tapi biasa kalau kita ketemu dengan customer ya, atau kita mau kerjasama dengan orang ini, misalnya bisnis ya, itu harus kita pakai pakaian yang bagus, jam 11 juta nggak juga ya, jam yang bagus gitu ya, intinya menghormati. Jadi ketika yang kita mau ajak kerjasama itu melihat penampilannya, tentu dia percaya gitu ya, oh ini orang sukses gitu, lihat pakaiannya gitu. Oke. Nah itu disesuaikan tempatnya. Tapi kalau kita ke tempat kelas menengah atau yang bawah itu ya sederhana gitu ya. Ya kita berpenampilan seadanya gitu. Sederhana tapi bersih gitu. Nah, lanjut hadisnya tadi Umar kasih kasih saran gitu ya ke Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat nanti. Jadi gini ya, ada yang bilang, bukan ada yang bilang ya. Jadi orang yang pernah mencicipi sesuatu di dunia itu tidak akan bisa mencicipinya di akhirat. Tapi dalam segi yang haram ya, misalnya. Ya. Misal balok atau tuak sama ya, misalnya hammer ya, atau balok atau tuak apalah gitu, minuman keras gitu. Karena di surga nanti itu banyak minuman-minuman yang kayak gitu ya. Hammer itu banyak sana dan boleh diminum. Hammer, nah itu minuman surga, hammer itu ya. Dan ketika kalau nggak salah ya, orang yang pernah mencicipi hammer di dunia, dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Ya. Makanya Rasulullah ini, orang yang pakai pakaian ini, dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Misalnya pakaian sutra itu ya. Ya pakaian kita nanti di akhirat pakaian sutra, cuman jauh kualitasnya dengan sutra yang di dunia. Ingat, nikmat di dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat 99%. 1%-nya seluruh nikmat yang di dunia, yang paling nikmat yang kita bayangkan itu nyampe cuman mentok 1%. Mentok ya. Jadi kalau kita bayangkan surga misalnya, kita lukis surga begini, itu mentok-mentok cuman 1% aja. 99-nya real nikmat gitu ya, real surga gitu. Dan sama juga siksaan neraka itu cuman 1% di dunia,
Ya. 99% di akhirat siksaannya. Makanya di alam kubur itu ada dua yang dipanjatkan oleh penghuni kubur. Yang pertama, orang yang banyak dosanya, ya, atau dia akan masuk neraka, itu akan diperlihatkan jendela neraka. Jadi aura-aura neraka tuh masuk ke dia. Ya. Jadi apa yang didoakan sama penghuni kubur yang pertama, ya maksiat, itu dia selalu berdoa, ya Allah, ya, ijlis. Ya Allah, apa? Ya Allah, lambatkanlah kiamat, ya. Karena dilihatkan itu neraka depannya, jendelanya. Jadi dia lihat 99 siksaan neraka yang real siksaan yang di dunia cuman kita bayangkan sampai apa misalnya ya. Kayak kemarin ada film apa? Siksa neraka. Itu bayangan manusia cuma 1% ya. Cuma segitu aja sampai otaknya ngebayangin sengeri-ngerinya. Ya, di kubur tuh 99 ngelihat semengerikan itu, ya. Berarti berapa ya? 99 kali lipat siksaan. Yang kita bayangkan di dunia paling ngeri ya, itu lebih lagi. Kalau yang apa? Yang kalau yang apa tadi namanya? Yang banyak ibadahnya atau dia diperlihatkan surga, itu berdoa, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Gimana tuh? Ya, percepat karena pengen masuk. Ya. Karena aura kenikmatan 99% itu udah masuk ke wajahnya, itu udah pengen banget masuk ke situ ya. Ada bidadarinya, ya, ada, wah, luar biasa gitu. Ya. Nggak tahan jadi. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, orang yang memakai ini tidak akan dapat bagian di surga. Itu maksudnya, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, satu di antaranya dikirim kepada Umar ibn Khattab. Umar radhiyallahu anhu berkata, bagaimana saya akan memakainya padahal engkau telah berkata mengenai haramnya kain ini. Ya, sutra tadi ya. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai, tapi engkau dapat menjualnya dan memakaikannya kepada orang lain. Umar radhiyallahu anhu mengirimnya kepada saudaranya di Mekah yang masih kafir. Nah, ini ada pembelajaran lagi ya. Tadi misalnya apa? Barang, kalau kita sudah punya yang barang yang haram gitu ya. Itu dijualnya bukan ke muslim ya, ke yang kafir gitu. Tapi tanda kutip ya, tidak sengaja itu ya. Misalnya dulu kita pemain musik, ada gitar masih di kamar gitar ya, atau kita mau jual, kita mau taubat misalnya, ya kita jualnya atau kasih ke orang yang bukan Islam gitu ya. Nah, atau jualnya ke situ. Oke, nah itu kurang lebih ya untuk adab. Tadi ada apa ya? Lanjutan hadis ya. Lanjutan hadis mengenai berbakti kepada orang tua yang musyrik, atau kurang lebih dia mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ya, tetap berbakti dan menegurnya harus lembut. Ya, apalagi kita berbicara meminta. Nah, itu harus dengan lemah lembut. Oke, paham tum? Nah. Oke, kita cukupkan. Insyaallah sekarang istirahat ya. Istirahat, nanti jam 10:30 masuk ya, bahasa Arab. Syukran jazakallahu khairan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.